Simcast akan menemani Bapak Ibu, teman-teman semua, Sobat Sehat dan juga pendengar Raisa Radio. Kita akan berbincang-bincang open house Simcast use of these two for surveillance information system. Seharusnya kalau open house Gitka itu bilangnya selamat datang ya di rumah kami. Dan Bapak Ibu sambil menemani Bapak Ibu dan teman-teman untuk menyiapkan takjil di rumah. Nah, nggak salah lagi kalau misalnya kita kenalan bareng Simcast sama intip sedikit pelajaran teman-teman mahasiswa di Simcast itu apa ya. Nah, nanti hari ini kita juga akan ditemani bersama Bapak dosen kita yaitu Pak Guardian. Nah, Bapak Ibu kita mau cerita sedikit nih tentang Pak Guardian. Pak Guardian ini penikmat kopi nomor 1 di S2 IKM. Nah, kita akan kenal lebih dekat lagi bersama Bapak Guardian. Dan kita akan kenalkan sedikit juga latar belakang Pak Guardian. Pak Guardian ini menempuh pendidikan S1 di pendidikan dokter Universitas Gajah Mada, Master of Health Informatics di University of Wollongong, Australia, dan juga kandidat dokter di Fakulti Kedokteran UGM Yogyakarta. Nah, beliau tentu berpengalaman Bapak Ibu di bidang teknologi informasi di bidang kesehatan. Tanpa menunggu yang waktu lama, kita ingin menyapa Pak Guardian. Selamat sore Pak Guardian. Halo Mbak Gitka, selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, tetap sehat, semangat menjelang buka. Buka hari ini pakai kopi juga nggak Pak? Waduh, kopinya pagi ya. Kalau sore Oh iya mungkin pas nggak bisa sahur pakai ya Pak kopi ya. lah. Bangun sahur nggak bisa sahur nanti. Oke Pak Guardian, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Gitka atas pengantarnya. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu semua yang ada di sini, penggemar Raisa Radio. Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa Raisa Radio itu radio apa Mbak Git ya? Radio Indonesia Sehat Pak. Indonesia Sehat ya, yang diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran. Jadi kami memanfaatkan media ini untuk berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan kami. Bapak Ibu sekalian, hari ini topiknya berkaitan dengan penggunaan aplikasi DIS2. Ini bagian dari open house dari Simkes ini yang merupakan kegiatan tahunan kami. Oh ya, sebelumnya barangkali akan lebih baik kalau saya perkenalkan sedikit tentang Simkes. Saya coba share screen ya, Mbak Gitka. Baik Pak, dipersilahkan untuk share screen. Mungkin untuk Bapak Ibu host bisa dibantu Pak Guardian. Iya, ini sudah tinggal saya coba menatanya ini ke screen 2. Nah, ini saya harus pakai 2 screen nih Mbak Gitka. Waduh, beda ya Pak ya kalau ahli teknologi. Iya, soalnya ada teksnya yang harus saya baca. Nah, itu harus nggak boleh kelihatan sama pesertanya Mbak Gitka. Bapak Ibu, apakah sudah bisa melihat screen saya? Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Sudah, Pak Gugus. Ya, semoga internet kita lancar ya sore ini ya, apalagi menjelang buka. Ya, ini perkenalkan kami dari Simkes, program S2 Kepeminatan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang sekarang ini tahun ini insya Allah ya kita akan di bawah prodi yang baru ya, namanya prodi S2 Kebijakan Manajemen Kesehatan. Nah, kami sebenarnya sudah lama berdiri sejak tahun 2005 dan tahun ini merupakan tahun kesekian ya yang akan sedikit berubah dari yang sebelumnya nanti di prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat menjadi prodi S2 Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, karena di situ ada 4 minat lain ya, MMR, terus kemudian ada kebijakan dan manajemen kesehatan dan juga ada manajemen asuransi kesehatan. Nah, kami di Simkes ini foto angkatan tahun berapa ya, 2012 kalau tidak salah. Dan Bapak Ibu untuk mengenal lebih jauh tentang Simkes, Bapak Ibu bisa melihat di
ada di websitenya, kemudian ada Instagram, Facebook, ya semua sosial media kayaknya kita coba untuk ikuti ya supaya nanti tidak ketinggalan sama kaum milenial. Ini saya setengah milenial. Jadi dulu tahun 90-an masih mengenal apa namanya radio bukan radio ya, apa namanya, kaset ya, kaset. Musik kaset, sekarang musik kaset sudah nggak ada lagi. Nah, untuk topik open house Simkes kali ini sebenarnya ada 6 topik nanti yang akan kita sampaikan setiap minggu. Dan harapannya selain memperkenalkan Simkes, kami juga ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dengan siapapun ya, Bapak Ibu yang mendaftar di link ini dan mendengar di Radio Raisa untuk nanti sama-sama kita mengetahui ya perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk yang sektor kesehatan. Nah, untuk open house yang pertama, ini kita mengambil topik yang namanya DHIS 2, yang nanti akan ada sedikit presentasi dari saya, lalu kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Rio yang mungkin sudah siap di situ ya. Dan DHIS 2 untuk beberapa orang itu cukup familiar ya, karena ini sudah dipakai di Indonesia sejak tahun 2000. Mungkin 2000 kalau kami di UGM sendiri sudah mengenalnya sejak tahun 2013, tetapi secara nasional itu barangkali sejak tahun 2017, 2018 seperti itu, yang kemudian dipakai juga di Kementerian Kesehatan sebagai aplikasi satu data kesehatan. Nah, namun demikian sebenarnya DHIS 2 itu merupakan aplikasi yang open source, yang sebenarnya kita bisa mendownload dan kemudian memanfaatkan aplikasi itu untuk berbagai macam skenario, gitu, terutama yang untuk mengelola data kesehatan. Jadi intinya adalah ini aplikasi ini tidak berbayar, free. Walaupun di belakang situ ya, di belakang pengembangannya itu banyak sekali donor-donor yang mensupport ya, dari PEPFAR, terus kemudian KNCV, ada dari berbagai macam donor, termasuk WHO yang saat ini sebenarnya mengembangkan beberapa paket guideline ya untuk pengelolaan data rutin dari fasilitas kesehatan. Nah, mereka package-nya ini menggunakan aplikasi DHIS 2. Jadi di sini ada kayak contoh umpamanya ada untuk HIV, ada imunisasi, untuk malaria, tuberkulosis, jadi hepatitis, kemudian kesehatan ibu dan anak, dan akan dikembangkan lagi untuk early warning, terus kemudian non-communicable disease, nutrition, sama neglected tropical disease. Jadi ini menarik karena DHIS 2 dipakai di lebih dari 60 negara saat ini, dan mayoritas memang negara-negara yang berkembang, yang mengelola middle and income country and developing country, yang dia prinsipnya adalah untuk mengelola data kesehatan sehingga menghasilkan informasi-informasi kesehatan yang nanti bisa dipakai untuk mendukung pengembangan program kesehatan tentunya, untuk pengambilan keputusan strategis, lalu kemudian untuk melakukan perencanaan, bahkan di antara itu bisa saja untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, bagaimana DHIS 2 itu dapat berperan? Sebenarnya intinya adalah mengelola data dan informasi kesehatan yang sumbernya itu bisa banyak. Nah, mungkin kalau Mbak Gitka barangkali belum familiar ya dengan data kesehatan, tetapi data kesehatan itu ternyata banyak sekali. Jadi ada yang kaitannya dengan gizi, ada kaitannya dengan kesehatan ibu, kesehatan anak, lalu kemudian ada imunisasi, ada penyakit menular, tidak menular, lalu kemudian ada apalagi ya, logistik mungkin, ada SDM, kesehatan, ada banyak sekali. Nah, harapannya salah satu upaya dari DHIS 2 ini adalah membantu Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dalam rangka mengelola data dan informasi kesehatan yang terfragmentasi di masing-masing program tadi. Kemudian tentunya karena ini DHIS 2 ini dipakai untuk berbagai macam program yang itu kemudian saling terintegrasi satu sama lainnya, sehingga ini mendorong juga untuk penggunaan standar rutin kesehatan. DHIS 2 karena ini platformnya open source dan ini sangat didukung oleh komunitas, mereka punya
banyak sekali dokumentasi ya. Jadi ada dokumentasi yang kaitannya dengan penggunaan sistem, ada dokumentasi kaitannya dengan pemanfaatan atau instalasi atau secara teknis ya menggunakan aplikasi DIS2 dan seterusnya. Dan bahkan ada kayak training-trainingnya ya, training-trainingnya yang itu secara online. Dan ini bisa diakses kapanpun dan ini free, gratis ya, karena tadi ini merupakan didukung oleh komunitas, ya pendanaannya itu dari berbagai macam sumbernya. Nah, bagaimana skenario penggunaan DIS2 ini setidaknya yang kita identifikasi dari pengalaman-pengalaman baik itu yang di luar negeri maupun yang di dalam Indonesia maksudnya. Nah, yang pertama adalah dia sebenarnya ada dua model. Yang satu model mengumpulkan data agregat. Agregat itu artinya bukan data yang yang spesifik objek tertentu ya, tapi dia hanya agregat. Jadi jumlah orang yang sakit berapa, jumlah orang dengan diagnosis tertentu ini berapa. Jadi lebih ke arah data agregat. Nah, ini yang paling banyak dipakai saat ini ya untuk mengelola data program imunisasi umpamanya, atau untuk mengelola program kesehatan ibu dan anak, malaria, atau untuk melakukan pengumpulan data standar pelayanan minimal. Tetapi ada juga yang saat ini mulai berkembang, apalagi dengan adanya COVID-19 ini ya, jadi berkembang untuk mengumpulkan data individu, terutama untuk surveillance penyakit, yang sudah ada package-nya, yang tinggal di-download dan tinggal dipakai oleh banyak orang, itu adalah untuk pelayanan tuberkulosis umpamanya, atau untuk pemantauan pasien dengan pengobatan antiretroviral. Untuk manajemen logistik ini masih dalam pengembangan, masih dalam uji coba. Ada pelayanan antenatal care, itu pelayanan ibu hamil ya, yang itu membutuhkan kunjungan yang rutin ya, tiap bulan, tiap 2 minggu, tiap seminggu. Kemudian yang terakhir ini ada yang digunakan untuk surveillance COVID-19 dan kontak tracing. Jadi ada banyak skenario yang bisa dipakai, skenario kesehatan yang itu bisa menggunakan aplikasi DIS2. Termasuk yang untuk survei, yang ya ini ada dua nih, yang data individu, ada tracker, ada event. Yang event ini untuk survei yang itu biasanya pengumpulan data yang sekali ya, yang itu tidak dipantau secara terus-menerus. Nah, kemudian menariknya bahwa di DIS ini semakin lama semakin berkembang. Jadi setahun itu dia rilis dua kali ya, yang update 2 kali. Bulan Juni sampai mungkin nanti bulan apalagi dia akan update, dan sudah dilengkapi dengan mobile apps ya. Jadi ada Android tapi saat ini untuk pengumpulan data. Dan pengumpulan datanya bisa dilakukan secara offline, jadi tidak harus terhubung sama internet. Dan ini sangat cocok untuk digunakan pada saat kita melakukan survei umpamanya, atau melakukan kunjungan lapangan ke ke rumah umpamanya, atau sedang melakukan kunjungan lapangan atau kegiatan posyandu yang itu di luar puskesmas. Ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Dan output visualisasi, atau karena ini tadi mengumpulkan data, sebenarnya tujuan akhirnya adalah bagaimana menghasilkan informasi yang itu mudah dipahami oleh stakeholders-nya, oleh siapapun nanti yang mengakses informasi itu. Sebagai contoh umpamanya masyarakat atau mungkin dari dinas kesehatan ya, untuk melihat tren dari penyakit demam berdarah umpamanya, atau melihat tren dari penyakit tertentu. Nah, biasanya melihat itu dengan menggunakan visualisasi tertentu. Nah, di DIS2 ini salah satu outputnya adalah jadi memberikan fitur untuk memvisualisasikan data kesehatan secara lebih komprehensif. Jadi ada beberapa fitur ini, kayak contoh umpamanya ada visualisasi dalam bentuk bar chart, ada line chart, area chart, ladder chart, ada single value, kemudian ada peta, dan kemudian ada juga yang pivot table. Nah, ini tergantung dari
datanya yang mana nih yang mau diolah. Selama datanya itu masuk, terus kemudian penggunanya ini bisa memvisualisasikan sesuai dengan yang dikehendaki secara mandiri. Dan ini menarik karena bisa dilakukan secara mandiri tanpa harus meminta bantuan orang lain atau apa, karena dokumentasinya jelas. Ini bisa dilihat. Ada fitur-fitur lain yang mungkin menurut kami ini juga menarik ya untuk dikembangkan, untuk dipakai. Contoh umpamanya untuk data quality. Data quality itu untuk melihat kelengkapan data umpamanya, atau untuk melihat konsistensi dari data. Sehingga ini juga bisa untuk mengevaluasi informasinya itu sendiri. Jadi mengevaluasi data dan informasinya itu sendiri, memantau dari waktu ke waktu apakah datanya itu konsisten atau tidak. Ada fungsi untuk reporting yang rutin reporting, ada fungsi untuk import ekspor data dan metadata. Ada yang untuk kalau bookload itu untuk import Excel. Jadi kalau datanya, sumber datanya kita dari Excel nih Pak, bisa nggak dimasukkan di IS2? Ada fitur-fiturnya yang bisa dipakai. Kemudian WHO Metadata Browser untuk melihat standar yang sudah dimasukkan di dalam aplikasi DIS2. Nah, karena cukup banyak ya skenarionya, kita nggak mungkin mendiskusikan ini dalam jangka waktu yang singkat, sehingga kami mengambil inisiatif untuk mengambil skenario untuk surveillance penyakit. Ya, terutama ini penyakit zoonosis yang beberapa waktu lalu kami sempat bekerja sama ya dengan Kementerian Kesehatan dan sampai sekarang mungkin ya bukan sudah berakhir ya, dan juga dengan WHO Indonesia untuk membuat skenario penggunaan DIS2 untuk surveillance penyakit. Nah, di sini ada Mas Rio. Mas Rio, apakah sudah join, sudah online? Selamat sore, Dr. Guardian dan Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin saya serahkan ke Mas Rio ya untuk. Oke, baik Pak Guardian. Skenario. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Rio. Di sini sebagai tim dari Dr. Guardian juga dalam pengembangan DIS2 ini. Semoga Bapak Ibu, walaupun sore-sore begini, walaupun yang mungkin sekarang ada yang masih megang HP, ya order di GoFood atau GrabFood gitu ya, mau pesan buat Uber juga boleh di samping, monggo. Nah, di sini saya mau memberikan mungkin cuma sekilas saja ya terkait pemanfaatan DIS2 ini. Tadi seperti yang dibahas disinggung oleh Dr. Guardian terkait dengan penggunaan sebagai sistem surveillance. Nah, kita juga sekarang juga bersama dengan Subdit Zoonosis dari Kemenkes dan WHO juga mengembangkan atau memanfaatkan DHIS2 ini sebagai sistem surveillance di zoonosis seperti itu. Mungkin saya coba share screen sebentar. Nah, jadi berbicara terkait dengan sistem surveillance gitu nggih. Jadi yang pasti sistem ini harus bisa mengakomodasi terkait dengan entry data begitu ya. Data-data di lapangan gitu, mengoleksi data-data tersebut, melakukan entry data, kemudian data tersebut harus diolah atau dianalisa, kemudian divisualisasikan. Nah, hasil visualisasinya inilah yang nanti akan dijadikan atau digunakan untuk monitoring dan evaluasi terkait dengan program tersebut seperti itu. Nah, di DHIS2 itu sudah, kalau tadi mungkin dari gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Dr. Guardian, itu sudah fungsi-fungsinya sudah mencakup dari basic dari sistem surveillance itu, seperti itu. Nah, di sini, DHIS2, itu untuk melakukan maintenance dan sebagainya itu menggunakan browser karena dia sistem informasi yang berbasis web seperti itu. Jadi di sini misal contohnya saya mengakses menggunakan Google Chrome. Nah, di sini untuk halaman depan itu bisa dikustomisasi, apakah nanti dengan logo kementerian dan sebagainya itu juga bisa. Di sini untuk masuk ke sistemnya juga sama dengan sistem-sistem yang lain, kita harus login terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil login, nah ini adalah fitur utama ya di DIS2 ya, di dashboard. Jadi ini fitur yang langsung muncul, langsung kita temui saat kita sudah pertama kali mengakses DIS2 seperti itu. Nah, tapi mungkin sebelum jauh ke sini, kita menuju ke fungsi yang pertama yang bisa mengakomodasi sistem surveillance, yaitu untuk melakukan entry gitu ya, untuk memasukkan data yang
dikumpulkan seperti itu. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Dr. Guardian, jenis-jenis datanya juga tadi beragam ya, ada data agregat dan data individu seperti itu. Nah, terkait dengan sistem surveillance zoonosis ini, itu data yang diakomodasi adalah data individu. Jadi data informasi dari individu pasien seperti itu. Nah, untuk mengakses modulnya, mungkin di sini sudah ada tombolnya. Di sini ada berbagai macam modul yang tadi juga sempat disinggung oleh Dr. Guardian, ada cukup banyak modul yang bisa digunakan di DS2. Nah, untuk memasukkan data sendiri, itu di sini ada modul namanya capture. Nah, nanti kita bisa menggunakan modul capture ini. Nah, nanti kalau semisal seandainya DS2 ini digunakan di level entry data, misal puskesmas gitu, nah, tampilan aplikasinya tidak akan sebanyak ini. Seperti itu. Ini hanya kebetulan tampilan dari pengguna yang levelnya admin atau super user. Nah, di sini kita menggunakan modul yang capture. Nah, di sini nanti di sebelah kiri akan muncul level organisasi unit gitu ya, yang ada di Indonesia, mulai dari level pertama yaitu level nasional Indonesia, kemudian nanti di bawahnya ada level provinsi. Jika kita jabarkan lagi nanti ada level kabupaten dan nanti level yang paling dasar adalah level puskesmas. Nah, ini juga bisa kita tambahkan level yang di bawahnya puskesmas, mungkin yang paling umum adalah level desa ya, seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh, kebetulan di sini kita akan memperkenalkan zoonosis ini, salah satunya adalah penyakit atau yang berhubungan dengan rabies seperti itu. Kemarin kami melakukan validasi di Bali ya, di Kabupaten Karangasem, di salah satu puskesmas yaitu Puskesmas Manggis ya. Nah, di sini tinggal dicari saja. Di sini sudah ada Puskesmas Manggis. Nah, kebetulan di Puskesmas Manggis ini juga sudah kami tambahkan TISA ya. Jadi di sini tadi walaupun untuk yang lainnya level paling dasarnya adalah puskesmas, di sini bisa juga kita tambahkan TISA seperti itu. Nah, di DS2 ini kita bisa melakukan ini ya, kustomisasi atau mengset program ini untuk melakukan entry data ini pada level mana. Nah, apakah level kabupaten kota, level puskesmas, atau bahkan level desa. Nah, kebetulan untuk kegiatan sistem surveillance zoonosis ini disepakati untuk level entry data itu berada pada level puskesmas. Gitu ya. Di sini sebagai contoh, misal nanti saya login sebagai puskesmas Manggis 1 gitu, nanti sudah seperti ini tampilannya. Kemudian saya pilih puskesmasnya. Di sini kami sudah menyusun ya 5 program register ya untuk pencatatan penyakit terkait dengan zoonosis. Kemudian ada satu penyelidikan epidemiologi. Cuman di sini kita akan lebih membahas terkait dengan registernya saja. Nah, di sini kami sudah menyusun dengan teman-teman dari Subdit Zoonosis dan WHO. Di sini kita sepakati ada sekitar 5 penyakit yang berkaitan dengan zoonosis, yaitu antraks, flu burung, kemudian rabies. Di sini rabiesnya adalah GHPR dan Lisa, jadi gigitan hewan penyebar rabies, kemudian leptospirosis, dan juga ada tes seperti itu. Nah, di sini mungkin karena waktu terbatas ya, jadi tidak akan semuanya kita tunjukkan. Di sini kita ambil contoh saja, misal kasusnya adalah rabies seperti itu. Nah, tinggal kita klik saja. Nah, nanti di sini sudah ada daftar pasien. Jadi di sini sekali lagi datanya masih dummy ya, karena belum kita implementasikan untuk pengambilan data di lapangan. Jadi ini masih dummy saja sebagai bahan kita diskusi dengan teman-teman dari Subdit dan WHO untuk pengembangan sistem ini seperti itu. Nah, di sini contoh daftar pasien yang jika kita sudah tambahkan itu akan masuk ke sini. Begitu juga dengan informasi-informasi singkat seperti apakah pasien ini masih aktif datanya ataukah sudah komplit. Di sini aktif maksudnya adalah datanya belum semuanya terinput gitu ya, jadi dia masih dianggap aktif. Jadi dia datanya masih bisa diinput di lain waktu seperti itu. Kemudian di sini juga ada jenis kelamin dan diagnosanya apa. Nah, kemudian untuk melakukan entry data di sini sudah ada tombolnya, yaitu event ya, kita klik saja. Nah, di sini sudah muncul. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin juga familiar dengan sistem informasi yang lain atau mungkin form online seperti itu juga bentuknya sama. Jadi bentuknya adalah daftar-daftar isian gitu ya, terkait dengan pencatatan dari kasus penyakit tersebut. Dan tentunya ini berlandaskan dari form yang biasa digunakan oleh yang kami dapatkan dari teman-teman dari program Subdit Zoonosis di Kemenkes seperti itu. Yang tentunya ada beberapa modifikasi yang kita sepakati supaya
lebih cocok digunakan di DHS2 ini. Seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan coba mengisikan singkat seperti itu, nggih. Sebagai contoh saja, misal di sini tanggal berkunjung ke Vaskes ya, jadi ini data basic ya, jadi kapan pasien ini berkunjung seperti itu. Nanti terserah untuk bagaimana pelaksananya di lapangan begitu. Di sini misal sekarang tanggal 23 nggih. Nah, seperti sekarang tanggal 23 today begitu. Kemudian petugas penginput, jadi kita bisa tahu siapa sih yang petugas melakukan entry data ini. Misal di sini sudah terdaftar username saya seperti itu. Nah, di sini sudah ada username saya, mungkin saya pilih yang bawah. Kemudian nama pasiennya, gitu ya. Mungkin di sini kita asal saja, mungkin Andi seperti itu. Kemudian ada nomor NKK juga, ini kita asal dulu saja. Kemudian NIK. Nah, kemudian tanggal lahir di sini ya. Kita bisa masukkan tanggal lahir pasien. Nah, di sini kalau seandainya kita bisa memasukkan tadi tanggal berkunjung dan tanggal lahir, akan muncul umur pasien secara otomatis. Nah, di sini juga salah satu fitur yang ada di DS2, kita menggunakan namanya program tools, jadi kita bisa menyusun logic yang ada di DS2 ini. Sebagai contoh ini ya, umur pasien yang terhitung dari tanggal dia berkunjung dikurangi tanggal lahir umur pasien tersebut. Jadi nanti akan langsung muncul umur pasiennya berapa. Logik-logik seperti ini kita susun untuk memudahkan petugas juga nanti saat melakukan entry data dan meminimalisir jika seandainya kan biasanya kalau petugas kan sudah banyak ya tugas yang mereka lakukan, siapa tahu waktu itu mungkin sedang lengah atau bagaimana. Nah, kita meminimalisirnya menggunakan logik-logik seperti ini. Gitu. Kemudian jenis kelamin gitu ya, alamat gitu ya, mungkin di desa Antiga gitu. Ya, kita samakan saja. Kemudian desanya, di sini kita sudah sepakat juga memasukkan desanya. Ini sebagai contoh saja, bisa di itu ya, Kabupaten Karangasem di Bali. Kemudian nomor kontak pasien. Saudara kita juga tadi dimasukkan. Nah, apakah juga ada catatannya? Apakah pasien ini datang sendiri atau bersama dengan keluarga atau datang dalam keadaan seperti apa? Nanti ditambahkan di sini catatannya seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan kategori luka, jumlah luka juga. Di sini tinggal kita pilih saja sesuai dengan yang ada di form yang kita sepakati begitu. Nah, kita pindah ke bawah seperti itu. Kemudian terkait cuci lukanya, kita isikan saja. Nah, di sini terkait dengan serum juga. Nah, di sini walaupun di form itu harus ditampilkan semua, tapi sekali lagi karena sistem informasi diupayakan membantu petugas dalam mengentry data supaya tampilannya tidak penuh. Di sini juga disusun program role. Jadi seandainya kita memilih jika apakah dia diberikan serum saat itu juga di puskesmas, nah langsung muncul tanggalnya. Seperti itu. Misal hari itu tanggal 23, apakah diberikan vaksin juga saat itu juga? Nah, kita pilih saja. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin tadi melihat sekilas tampilan seperti tadi tidak muncul ya. Jadi terhide. Nah, itulah salah satu fungsi dari DHS2 meminimalisir tampilan supaya kalau tidak dibutuhkan ya tidak usah ditampilkan seperti itu. Nah, gini kalau memang belum ada datanya, kita sembunyikan formnya supaya petugas tidak terlalu banyak melihat kolom ya dan mungkin salah mengisi isian yang harusnya diisikan seperti itu. Nah, kemudian tanggal kejadiannya mungkin hari ini berkunjung, digigitnya kemarin, gitu. Mungkin saja ya, hanya sekali lagi hanya asal saja. Kemudian lokasi kejadiannya, nah ini untuk menentukan, jadi di DHS2 ini nanti sesuai kesepakatan petugas ingin melihat kejadian kegiatannya di mana sih, itu juga bisa diakomodasi di DHS2 ini, kita bisa menggunakan location, begitu nggih. Nah, mungkin kalau menggunakan yang versi Android itu akan lebih mudah, jadi nanti seperti mungkin Bapak Ibu pinpoint gitu ya, tadi seperti di aplikasi Gojek gitu, mungkin di aplikasi Grab gitu ya, jadi kita bisa tahu langsung lokasinya di mana. Atau mungkin nanti HP-nya dibawa ke lapangan di mana lokasi kejadian itu berada. Seperti itu. Nah, di sini nanti sudah masuk latitude dan longitude-nya. Kemudian nama desa, masuk ada lagi sini. Nah, kemudian jenis hewannya, begitu. Kita langsung isi saja. Dan di sini sudah ada opsi-opsinya.
Nah, seperti hasil pemeriksaannya bagaimana. Nah, untuk hasil pemeriksaannya ini mungkin nanti bisa diisikan oleh petugas dari laboratorium. Jadi mungkin yang bisa mengakses ini mungkin tidak hanya petugas puskesmas saja, tapi juga petugas laboratorium juga nanti bisa mengisikan hasil lab dari hewannya ya, mungkin dari kesua gitu ya, bukan dari tenaga medisnya begitu, untuk melakukan input data dari hasil pemeriksaan hewannya. Jadi bisa diakses lebih dari satu petugas untuk satu pasien yang sama. Nanti kalau kemarin kita kesepakatan menggunakan NIK untuk ID-nya supaya nanti mudah mencarinya untuk pasien ini seperti itu. Kemudian diagnosis, tanggal sakitnya mungkin baru hari ini begitu. Apakah pasien nanti meninggal atau bagaimana? Nanti bisa diisikan nanti. Gejalanya langsung bisa kita isikan saja. Nah, kalau seandainya pasien tersebut sudah dianggap datanya sudah lengkap gitu, vaksinnya sudah semua, hasil pemeriksaan hewannya sudah semua, bisa kita klik complete event. Jadi nanti petugas yang melakukan entry data sudah tahu bahwa pasien ini sudah selesai, tidak perlu lagi di follow up. Tapi kalau seandainya tadi ada yang belum, vaksin yang berikut yang kedua belum, kemudian hasil pemeriksaan hewannya belum keluar, tidak perlu diklik complete event. Kemudian kita save. Jadi di DS2 ini bisa mengakomodasi daftar pasien mana yang istilahnya datanya sudah lengkap dan belum lengkap seperti itu. Nah ini tadi pasien atas nama Andi tadi, berarti dia masih aktif, berarti datanya masih belum lengkap nih, seperti itu. Kalau misal kayak seperti Tommy, gini ya, ini berarti datanya sudah lengkap. Nah di sini sudah DS2 sudah mengakomodasi salah fitur di sistem surveillance ya, yaitu untuk melakukan entry data atau data collect gitu ya. Berikutnya, data yang sudah masuk pastinya harus dianalisa, divisualisasikan seperti itu. Nah, di DS2 tadi sudah ditampilkan sekilas beberapa visualisasi yang bisa dipilih, bisa pivot table, grafik, atau peta. Nah, di sini misal kita ingin menampilkan dalam bentuk tabel. Ada modulnya, yaitu pivot table dan event report, bisa kita pilih salah satu. Misal kita menggunakan event report gitu, ini sudah saya buka di dalam bukunya biar cepat gitu. Nah, di sini misal contoh tampilan dari event report. Kita ingin menampilkan data, memvisualisasikan data dalam bentuk pivot table seperti itu. Nah, kebetulan tadi kita mengentry datanya terkait dengan program Rabies yang GPR dan Lisa. Di sini kita pengen lihat, oh kita petugas ini pengen lihat berapa sih jumlah diagnosis dari sekian kasus, diagnosis GPR-nya berapa, Lisanya berapa, itu bisa. Jadi bisa divisualisasikan, bisa sesuka dari pengguna itu ingin menampilkan data apa yang ingin dia tampilkan. Nah, di sini DS2 sangat fleksibel sekali. Misal tadi, misal berdasarkan diagnosis seperti itu. Nah, di sini sudah ada diagnosis, kita pilih saja. Kemudian untuk waktunya, periodenya pun juga sangat fleksibel. Tiap bulan ini, tahun ini, atau mungkin tahun lalu, 6 bulan terakhir, seperti itu. Sangat fleksibel sekali di DS2. Di sini sebagai contoh, kita ingin menampilkan data tahun ini, kemudian saya ingin menampilkan data di Indonesia, tapi tiap provinsi juga bisa. Di sini saya sudah memilih Indonesia dan tiap provinsi, kemudian saya update seperti itu. Nah, di sini akan muncul langsung tabelnya, tapi tidak kurang rapi ya, coba kita layouting dulu. Nah, di sini kita tukar saja yang diagnosis. Nah, di sini jadi kita sudah tahu ya, melalui pivot table ini berapa kasus ya yang didiagnosis GPR dan Lisa berapa, seperti itu. Kalau misal kita urutkan, nah di sini ada 4 provinsi ya yang sudah di-entry datanya, masing-masing jumlahnya berapa kasus GPR dan Lisanya. Dan ini pasti nanti akan berkembang. Setiap kolom pasti akan terisi seperti itu. Tapi ini hanya karena masih dalam tahap pengembangan, jadi data-data yang masuk masih data dummy. Nah, ini terkait dengan visualisasi yang pertama, pivot table. Kemudian kita menghendaki yang lain, mungkin yang lebih menarik gitu ya, bentuknya dalam grafik itu juga bisa. Tadi juga sudah ada sekilas ditampilkan data Guardian gitu, kita bisa menggunakan modul yang disebut data visualizer. Nah, di sini juga sama, kita melakukan kustomisasi. Data yang ingin saya tampilkan apa seperti itu. Misal di sini saya pengen lihat jumlah kasusnya keseluruhan ya dalam bentuk grafik gitu ya. Jumlah kasus gigitannya, kemudian dari jumlah kasus gigitannya ini yang didiagnosis Lisa berapa, kemudian mungkin ada pasien yang meninggal berapa, juga bisa. Kemudian kita ingin lihat
Mungkin ini dulu aja, 3 ini saja. Kemudian kita update. Nah, di sini kebetulan untuk default-nya adalah bentuk grafiknya adalah kolom ya, yang batang, tapi di DAS2 sangat fleksibel sekali, ada berbagai macam grafik yang bisa kita pilih, bisa dari mungkin yang stacked column gitu, yang garis gitu, mungkin melihat tren waktu, ingin menggunakan pie juga bisa, ingin melihat proporsi gitu juga bisa, mungkin hanya berupa single value gitu juga bisa. Nah, di sini sebagai contoh kita menampilkan data dalam bentuk grafik dari data yang sudah dimasukkan gitu ya. Jadi kita sudah tahu ternyata oh ya periode kita tadi ya tahun ini, kemudian saya pengen lihatnya nasional dulu saja, satu Indonesia gitu, oke. Nah, di sini ternyata di Indonesia mungkin dari 17 kasus gigitan, berarti yang didiagnosis Lisa hanya 1, kemudian yang meninggal ada 2, seperti itu. Nah, jadi kita sudah bisa langsung tahu data yang sudah kita entry tadi, hasil analisa dan visualisasinya seperti apa dengan cepat membuat grafik ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir gitu ya, ada juga peta. Di sini kita menggunakan modul peta. Ya. Mungkin ada yang lebih mengendaki tampilan. Oh iya, tadi ada yang lokasi kejadian gigitan ya. Nah, kita bisa tunjukkan juga dengan menggunakan peta. Nah, di sini misal kita bikin, di sini juga ada berbagai macam layer ya. Di DAS2 itu ada layer terkait dengan garis batas wilayah, kemudian di mana vaskes itu berada, kemudian thematic layer juga bisa. Jadi ada banyak sekali jenis layer yang bisa diakomodasi di DAS2 ini. Di sini saya pengen lihat mungkin lokasi kejadian gigitannya tadi ya, dari kasus-kasus tadi seperti itu. Misal di tadi kita pengen lihat di Bali ya, di Bali. Nah, pertama kita lihat dulu di provinsi Bali gitu nih ada berbagai macam kabupaten. Nah, di apa? Tadi di Karangasem ya. Nah, di sebelah kanan sini mungkin coba kalau kita lebih kecilkan lagi levelnya, bukan Bali ya. Mungkin di Karangasem gitu. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian saya pengen lihat tadi kejadiannya di mana saja. Nah, kita menggunakan yang event sini ya. Kemudian yang tahun ini saya pengen lihatnya, kemudian di Bali ya, Kabupaten Karangasem. Nah, di sini ya, maaf yang. Nah, kita perbesar. Nah, di sini jadi kita bisa melihat persebaran di mana lokasi kejadian gigitannya gitu nggih. Nah, di sini kebetulan tadi yang agak ngasal tadi ya untuk pasiennya ada di sekitar, kalau kita mau klik gitu ya. Nah, nanti ada nama pasiennya, dia terdaftar di puskesmas mana seperti itu, atau mungkin kita mau lihat puskesmasnya, lokasi puskesmasnya ya. Nah, tadi kan puskesmasnya adalah di Puskesmas Manggis ya. Nah, tadi di Puskesmas Manggis di Kabupaten Karangasem. Nah, bisa kita tambahkan label juga supaya muncul nama puskesmasnya. Nah, di sini ada berbagai macam puskesmas ya yang terdaftar di Kabupaten Karangasem. Nah, di sini kita bisa tahu ternyata memang yang paling dekat ya dengan puskesmas Manggis. Tadi saat pasien melakukan pendaftaran kasusnya seperti itu. Tadi ada sekitar 2 pasien. Nah, itu yang visualisasi yang terakhir ya menggunakan peta. Jadi sudah bisa mengakomodasi pivot table, grafik dan peta. Nah, supaya nanti mungkin pengguna pada level kabupaten, mungkin provinsi, teman-teman dari Dinkes gitu, rekan-rekan dari Dinkes kabupaten, provinsi, dan mungkin nasional, dan tadi dari Subdit juga, ingin lihat peta, grafik, dan tabel tadi jadi satu. Tidak perlu masuk ke masing-masing modul gitu ya. Itu kita langsung saja buatkan di dashboard. Nah, di sini ada berbagai macam dashboard. Tadi kita mengenalkan beberapa kasus yang terkait dengan zoonosis ya. Ada antraks, avian influenza, flu burung ya, kemudian rabies, GPR dan Lisa, leptospirosis dan MERS. Nah, di sini kita lihat contoh dashboard dari kasus ya GPR Lisa. Di sini ada beberapa macam diagram yang sudah dibuat sebelumnya yang pasti sudah kesepakatan dalam pengembangan ini, misal diagram terkait dengan kasus GPR Lisa ya yang menunjukkan jumlah kasus gitu nggih. Hewan yang positif, kemudian jadi diagnosis Lisa, meninggal gitu nih yang terkait dengan positif rate dan CFR juga bisa ditunjukkan dalam satu grafik. Kemudian pengen membandingkan antar provinsi karena mungkin ini dashboard yang ditunjukkan pada level nasional, itu juga bisa membandingkan antar provinsi. Nanti provinsi mana yang kasusnya paling banyak seperti itu.
kemudian ingin melihat tren dalam 12 bulan terakhir, atau mungkin lihat tren dari 12 minggu terakhir juga bisa menggunakan jenis grafik yang lain tadi. Gitu, okay? Kebetulan ini bulan ini karena tidak ada kasus ya, jadi juga makanya kosong. Kemudian di sini juga sama, yang mendapatkan vaksin juga kosong karena bulan ini tidak ada ya. Di sini kita bisa memilih. Nah, kebetulan di sini visualisasinya periodenya tidak ada bulan ini. Kebetulan bulan ini tidak ada kasus, jadi dia kosong. Seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada rekapannya berdasarkan jenis usia, gitu ya, laki-laki dan perempuan, begitu. Nah, di sini sudah ada kategori umurnya, kategori usianya berdasarkan jenis kelamin. Kemudian distribusi juga berdasarkan tadi jenis kelamin, tapi ingin kehendak dalam bentuk grafik juga bisa. Kemudian peta distribusi kasusnya. Mungkin kalau yang tadi berdasarkan lokasi gigitan, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri dalam bentuk agregat. Seperti itu. Jadi nanti ada. Mungkin nanti kita bisa menggunakan legenda gitu. Warna-warnanya bisa kita sesuaikan. Mungkin yang berwarna merah nanti kasus yang paling banyak. Nah, itu juga bisa. Seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan kesempatan mendatangi vaskes, kita menggunakan rumus gitu ya. Kita bisa tahu pasien mana yang datangnya pada hari 1 ke 3, pasien mana yang telat sekali mungkin lebih dari 14 hari bisa kita menggunakan rumus yang kita susun dari data yang sudah di-entry tadi. Seperti itu. Jadi di DS2 sangat customisasi sekali ya, jadi bisa di-customisasi sesuai dengan yang dikehendaki, tampilannya seperti apa. Oke, ini suatu contoh visualisasinya yang single value, mungkin dalam bentuk angka, begitu. Nah, ini juga sama jenis hewannya, begitu ya, paling banyak, begitu. Mungkin di sini ada jenis-jenis hewannya, kemudian statusnya apakah hewan liar dan sebagainya bisa ditunjukkan. Memang di sini cukup banyak ya visualisasi yang dibuat karena memang kebutuhannya memang seperti ini, gitu. Jadi memang kalau tidak sebanyak ini juga tidak apa-apa. Yang penting disepakati saja. Apakah memang visualisasi ini bisa menggambarkan dari data yang sudah dimasukkan dan bisa dilakukan monef, gitu ya. Terus juga ada tren, begitu. Kemudian terkait dengan jumlah, di sini juga ada, tapi mungkin tidak kita jelaskan di sini. Jadi terkait data agregat, jadi lebih ke logistik vaksinnya, seperti itu juga bisa di sini. Kebetulan untuk logistik vaskes ini levelnya nanti di Dinkes, gitu ya, untuk entry data. Jadi kita bisa tahu jumlah kasusnya berapa, stok vaksinnya berapa, itu juga bisa. Sisanya berapa, seperti itu. Kita melihat per bulan gitu ya, jumlah vaksin yang diserahkan dari Dinkes ke puskesmas juga kita bisa tahu seperti itu. Dan dashboard ini juga bisa dibatasi ya, apakah hanya bisa dilihat di level nasional, mungkin level puskesmas nanti berbeda lagi bentuk dashboardnya, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, mungkin terkait DS2 yang bisa mengakomodasi sistem surveillance tadi ya sudah untuk entry data, analisa dan visualisasi untuk monitoring dan evaluasi yang nanti bisa digunakan data tersebut mungkin untuk pengambilan kebijakan dan sebagainya. Masih ada banyak lagi fitur lagi di DS2, tapi tidak kita jelaskan di sini. Mungkin hanya itu saja terkait dengan DS2 saat ini. Mungkin saya kembalikan ke Dr. Guardian. Terima kasih banyak. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Rio presentasinya. Jadi ini hanya satu skenario ya dari sekian banyak skenario yang sebenarnya bisa dibuat ya di dalam DIS2. Beberapa pengalaman sebagai contoh umpamanya untuk imunisasi, lalu kemudian untuk program rutin ya yang ada di dinas kesehatan kabupaten kota provinsi atau levelnya nasional, ini juga bisa dimasukkan ya bisa menggunakan aplikasi DIS2. Namun untuk skenario yang kita sampaikan ini yang terakhir yang kita coba untuk kembangkan. Di sini sudah ada Dr. Lutfan, mungkin ada komentar atau Ya, terima kasih Pak Gugu, Mas Rio, suaranya bisa kedengaran? Iya, sudah bisa, Dr. Lutfan. Selamat sore Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi kepada tim Pak Gugu. Kebetulan di sini juga ada banyak alumnus dari DIS2 Academy ya, ada Mbak Nima juga ya di Papua ya Mbak Nima masih di Papua ya. Ya, selamat sore, barangkali sudah berbuka ya di sana ya. Jadi mungkin ini menarik Bapak Ibu. Jadi ya kebetulan dalam beberapa tahun terakhir ini Pak Gugu ada peserta tim ya, ada Mbak Dita, Mbak Nima, Mas Rio itu tergabung dalam
DHIS 2 Academy yang terus kemudian juga mengembangkan termasuk juga modul MOOC-nya dalam bahasa Indonesia ya, yang diasuh langsung oleh Profesor Yonbra dari Oslo University ya. Jadi ini saya kira peluang bagus juga bagi Bapak Ibu untuk barangkali tertarik untuk menjadi inovator atau mungkin early adopter ya, sehingga bisa menyebarluaskan inisiatif DHIS 2 ini ya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu tahu sekarang sudah dipergunakan di banyak negara, barangkali tadi Pak Gugu juga sudah menyampaikan ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik untuk saya kira dipelajari lebih lanjut, dan tentu saja kami membuka peluang juga bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mempelajari ini. Dan kebetulan modulnya juga sudah desain dalam bahasa Indonesia ya, Mas Gugu ya. Sehingga ini jadi saya kira salah satu jalan awal yang sangat memudahkan. Dan ya mungkin kalau melihat dari perjalanannya, Bapak Ibu juga ketahui untuk memperkenalkan perangkat berbasis teknologi ini ke dalam praktek yang barangkali mungkin masih terpengaruh budaya yang biasanya manual, itu tidak mudah. Sehingga saya kira peran dari Bapak Ibu semua untuk memperkenalkan inisiatif menggunakan teknologi itu menjadi hal yang juga sangat penting. Sehingga ya ini barangkali Bapak Ibu sebenarnya potensial untuk menjadi champion juga, karena ya saat ini ternyata sudah ditangkap juga oleh Kementerian Kesehatan, sehingga harapannya bisa disebarluaskan kepada banyak pihak untuk bisa mempergunakan aplikasi ini. Dan tentu saja Bapak Ibu termasuk early adopter ya, dan ya bahkan mungkin inovatornya yang bisa terus kemudian menjadi champion untuk memfasilitasi penyebarluasan perangkat teknologi yang bisa yang bisa dipergunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan juga program kesehatan akan lebih efektif dan efisien. Ya barangkali mungkin tidak banyak yang saya sampaikan Pak Gugu, tapi saya kira salah satu misinya juga untuk menyebarluaskan ide ini, dan juga barangkali kalau ada Bapak Ibu yang tertarik, itu kami juga membuka kesempatan untuk belajar bersama-sama ya. Dan kebetulan kita juga sudah mulai membentuk tim Digital Health Innovation Studio yang tujuannya adalah untuk mempelajari bersama-sama dan juga kemudian mengembangkan dari ide itu menjadi hal yang bisa implementatif di lapangan. Ya barangkali mungkin itu. Terima kasih. Yes. Saya kira itu saja. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Lutfan. Terima kasih komentarnya. Bapak Ibu yang lain barangkali kalau ada komentar atau pertanyaan terkait dengan DHIS 2, karena kalau beberapa kali kami mendapat pertanyaan seberapa mudah sih itu kemudian dipakai oleh Dinas Kesehatan atau sebenarnya butuh sumber daya apa sih untuk implementasi DHIS 2, ini juga ada beberapa hal yang barangkali Bapak Ibu ingin tanyakan. Nah, kami di Simkes berupaya untuk melakukan inovasi termasuk juga mengadopsi DHIS 2 ini untuk pembelajaran di S2 Simkes. Ini sudah berapa ya, mungkin sudah 3 tahun, 4 tahun terakhir ini kita menggunakan aplikasi DHIS 2 untuk kegiatan pengayaan ya di minat S2 Simkes. Dan pengalaman-pengalaman implementasi DHIS 2 kita dokumentasikan semuanya, sehingga harapannya tadi adalah bisa dipakai oleh yang lain. Jadi contoh umpamanya ada organization unit, ada peta boundaries tadi ya, titik koordinat dari fasilitas kesehatan atau daftar fasilitas kesehatannya. Nah ini bisa langsung dipakai sebenarnya, bisa langsung walaupun kami belum sempat untuk membuat tempatnya itu yang di-download di mana, tetapi prinsipnya ini akan kita dokumentasikan, dan bagi Bapak Ibu di Dinas Kesehatan atau mungkin di mana ingin menggunakan
resource itu dengan terbuka akan kita sharing, dan mungkin kalau perlu untuk magang atau untuk training itu dengan senang hati akan kita fasilitasi. Oke, di sini ada lebih dari berapa nih? Ada 69 ya, termasuk kita yang dari Simkes. Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan DHIS 2. Mas Rio, kira-kira kalau pas pelatihan itu DHIS 2, apa yang paling penting untuk Selamat sore. difasilitasi? Oh, sore Bisa Ibu. ditanya Pak. Ya, Izin silakan. bertanya Pak Gugu. Ya, silakan Ibu Titi. Ya, perkenalkan saya Titi, alumni KMPK 2018 dan sekarang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Ya, Ya. dari awal mendapat kuliah ini memang sangat menarik ya DHIS. Sepertinya memecahkan permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan karena memang data-data banyak sekali aplikasi. Sebelumnya memang Kulon Progo sudah diinisiasi ya untuk Ya, betul. menerapkan DHIS 2 ini. Nah, beberapa waktu belakangan ini mungkin saya karena banyak melihat data-data dan aplikasi yang begitu ya belum berjalan lah istilahnya ya DHIS 2 ini. Bagaimana yang kemudian keberlanjutan yang bisa kami dapat, apakah program ini akan dilanjutkan di Kulon Progo, apakah kemudian inisiasi yang harus kita ambil agar program ini bisa berlanjut. Ya. Dan yang telah diidentifikasi dari teman-teman semua, karena mengentry lagi ya, tadi yang Mas Rio lakukan adalah melakukan entry data ulang. Apakah itu juga teman-teman karena juga mengentry aplikasi, apa juga mengentry DHIS lagi, artinya double entry. Nah, mungkin itu yang perlu penjelasan lagi, bagaimana menginisiasi dan melanjutkan program ini menjadi terimplementasi dengan baik dan tervisualisasi dengan baik untuk data yang di Kulon Progo, dan bagaimana untuk pengentriannya. Karena ya itu masih banyak yang kurang mengerti tentang DHIS 2 ini. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih Bu Titi. Jadi memang betul bahwa DHIS 2 itu ada fitur untuk mengentry data ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Rio. Tapi karena ini sebenarnya memang belum ada awalnya untuk aplikasi untuk entry datanya. Nah, sehingga fiturnya itu memang dari awal, mulai dari entry data, terus kemudian validasi, sampai kemudian visualisasi, itu ada di situ semua. Nah, ini akan berbeda jika Dinas Kesehatan itu sudah memiliki sistem ya untuk mengumpulkan data. Nah, sehingga proses pengumpulan data itu idealnya ya memang tetap dilakukan di sistem yang sudah berjalan. Nah, sehingga DHIS 2-nya bisa digunakan sebagai bank datanya atau data warehouse-nya. Yang bisa saja sistemnya itu banyak kalau di Dinas Kesehatan. Barangkali ada Simpusnya, ada sistem informasi ibu hamilnya, ada sistem informasi apa, BC, dan seterusnya ya. Ada banyak sekali. Nah, sehingga DHIS 2 bisa memfasilitasi untuk menggabungkan sumber data itu dan kemudian digunakan sebagai alat bantu untuk monitoring dan evaluasi dari program-program kesehatan. Nah, yang melakukan monitoring evaluasi siapa? Ya bisa saja dari masing-masing programnya, bisa saja Dinas Kesehatannya, bisa saja pemerintah daerahnya. Nah, jadi ini menarik, ada beberapa pengalaman, mungkin kalau tidak salah itu di Kota Makassar ya, yang dia outputnya itu dipakai untuk smart city-nya dari kota. Nah, sehingga ini bisa bisa dimanfaatkan untuk internal maupun untuk kebutuhan-kebutuhan eksternal.
kalau tidak salah kita di Kulon Progo itu sudah mengidentifikasi berbagai macam sumber data yang ada di situ. Banyak datanya yang berbasis Excel. Kalau ini masih berbasis Excel, ini yang bisa dilakukan adalah pertama mengimport data Excel tadi tanpa harus mengentry ulang. Ya tentunya kita harus melihat, mempelajari dulu ya data Excel-nya bagaimana, yang katakanlah yang sekarang tahun 2021 mungkin tahun 2020 atau sebelumnya. Kemudian dari situ apakah nanti akan migrasi ke sistem supaya nanti entry-nya langsung ke sistem atau akan tetap ke Excel, itu tergantung sumber daya yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, disinilah menariknya di DIS 2 karena memberikan fleksibilitas pada penggunanya untuk mau menggunakan itu dari entry data sampai visualisasi atau hanya menggunakan untuk visualisasinya. Entry datanya masih menggunakan sistem yang lama atau entry datanya masih pakai Excel. Sehingga ada fitur-fitur yang tadi saya sampaikan, ada namanya book load apps ya, yang itu bisa mengimport data dari Excel. Tapi tentunya Excel-nya harus dibuat standar dulu ya. Jadi ada beberapa langkah. Ya dengan senang hati saya kira Bu Titi kalau kita ingin melanjutkan yang di Kulon Progo karena kebetulan ya ini berkembang terus aplikasi DIS 2-nya. Ini sudah versi berapa ya kita 235 ya, dan mungkin 235 ya. perlu diupdate juga tuh yang versinya supaya nanti output visualisasinya lebih beragam. Kalau yang lama itu output visualisasinya masih sedikit ya. Nah sekarang sudah mulai banyak walaupun tidak sampai analytics yang jelimet berbasis kayak statistik itu ya, enggak sampai sana. Ini baru sampai sebatas pada analisa deskriptif. Ya mungkin itu Bu Titi, nanti kita coba kalau memungkinkan nanti kita bisa atur jadwal untuk diskusi lagi lebih detail. Iya, terima kasih Pak Gugu. Ya. Ya, ini Mbak Sulis Setiawati ya bertanya saat ini sejauh mana implementasi DIS 2. Nasional ada, provinsi ada, terus kemudian kabupaten ada. Tapi kembali lagi bahwa skenario-nya itu berbeda-beda ya. Jadi kayak contoh tadi yang disampaikan Mas Rio itu skenario-nya surveillance penyakit zoonosis yang itu skalanya nasional. Kemudian ada yang menggunakan untuk SPM ya, standar pelayanan minimal di level provinsi. Kulon Progo, teman-teman Kulon Progo itu juga bank data di level kabupaten kota, walaupun mungkin agak tersendat ya ininya. Terus kemudian di Kementerian Kesehatan sebagai aplikasi satu data kesehatan ASDK. Ya semakin banyak ya yang menggunakan dengan skenario yang berbeda-beda, ini akan menambah sebenarnya yang kami berharap bahwa pengalaman dari berbagai tempat itu bisa kita pooling jadi satu, lalu kemudian bagi dinas kesehatan lain yang ingin menggunakan itu tinggal mengadopsi atau tinggal mengambil seperti yang WHO sediakan. WHO itu menyediakan package ya, package imunisasi, package HIV, package ini yang itu orang tinggal download, tinggal pasang di aplikasi DIS 2-nya langsung jalan tanpa ada membuat itu dari from the scratch gitu. Ya ini sepertinya sudah waktunya sudah habis ini Mbak Gitka, gimana Mbak Gitka? Waktunya ini untuk pertanyaan lain barangkali ya bisa disampaikan ke linknya Simkes sepertinya ya. Bapak Ibu nanti kalau ingin bertanya ini bisa kami linknya, maaf. Wah, nampaknya antusias sore hari ini luar biasa ya Pak Gugu ya dan Pak Rio, alhamdulillah. Bapak Ibu mungkin yang masih bertanya atau Mas dan Mbaknya yang masih menitipkan pertanyaan bisa kita keep dulu. Kabar bahagianya kayaknya kita akan open house lagi nih. Nah nanti mungkin bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Dan Bapak Ibu selalu stay tune terus di Instagramnya Simkes. Nah nanti pasti ada informasi open house Simkes selanjutnya. Tak terasa Pak Gugu kita sudah berada di penghujung waktu jam 16.31 dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Lutfan yang juga hadir hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rio selaku narasumber dan juga Pak Guardian yang telah memberikan materi juga kepada kita semua. Baik Bapak Ibu,
Selamat berbuka puasa. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Saya Gitka Nabila beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih Mbak Gitka, terima kasih Bapak Terima Ibu kasih Mbak semua. Gitka, terima kasih Selamat Bapak sore. Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya, sehat selalu.